Lubuak Carito, akhirnya saya bisa mengetahui isi hati Ciromlah. Niat hatinya itu seperti apa? Benar kan John? Ilmu yang saya kasih tahu ini manjur. Wah benar juga ya, Lubuak Carito. Langap longo kayak cebong aja lo. Lubuak Carito, ya, John. Sekarang ini, ya, kan banyak terjadi ya. Orang bicara lain di mulut, lain di hati. Orang egois itu, wah bahaya, kalau kita gak hati-hati, ya. Cewek sekarang banyak ya, yang seperti itu, Lubuak Carito. Jangan pikir si jomblo tuh gak berusaha dia tuh. Aduh John, kalau soal itu ya, sama aja cewek cowok. Itu orang-orang yang mencari keuntungan, sepihak saja, mencari enak buat dia saja, gak peduli sama kita. Itu, makanya dia suka bicara, lain di bibir, lain di hati. Orang seperti itu, suka bermuka dua ya. Hidup ini sementara, ngapain dipikirin? Aduh John, ya pasti itu. Kamu kenapa John? Tanya-tanya itu. Iya, saya tanya itu, untuk lebih mendalami, soal hati. Ya, John. Saya kan mau menikah sama Ciromlah. Apa salahnya? Ya, saya pahami lebih jauh sikap Ciromlah. Apa bisa kita tes dulu? Ya John, oh itu. Sikapnya, apa benar-benar niat ibadah Ciromlah mau nikah, ya? Atau karena saya ganteng menurut dia? Atau karena saya banyak uang menurut Ciromlah? Ya John, sebab kalau cuma karena itu, ya, suatu saat, ya, John, gantengku akan berkurang. Uangku juga takkan pernah cukup. Pasti akan timbul gejolak masalah. Nah, ini yang akan kita bahas, John. Suatu pilihan, karena rupa dan harta, semua orang sudah pasti. Ini pilihan nomor satu, John. Dua faktor itu, meski niat utama ibadah, lillah karena Allah, namun kita yakin itu, faktor nomor satu. Dalam hal ini, rupa dan harta, kita hanya bisa memahami resiko dan gejolak yang akan terjadi, sekedar mewanti-anti. Jika pilihan di dua faktor itu, kita hanya bisa membicarakan untung ruginya, John. Benar juga ya, Lubuak Carito. Ya, John, nasib orang siapa yang tahu untuk kedepannya. Takdir seseorang, rahasia Allah Tuhan kita. Ya, John. Namun kita hanya bisa sekedar miwanti-wanti, memberi pandangan ya. Ya. Ketahuilah, John, kita menikah ini, tujuan utama, niat ibadah, mendirikan rumah tangga, mendirikan rumah. Kita bersama suami istri, mendirikan rumah. Setiap orang-orang yang mau bikin rumah, itu lebih dahulu pondasi John. Ini dasar kekuatan untuk mendirikan sebuah rumah. Seperti itu juga, setiap orang yang menikah, mau berumah tangga, lihat dulu. Pondasi dasarnya, di atas dasar apa? Pondasinya, John, di atas karena rupa yang rupawankah? Apa di atas karena harta, orang kaya, John? Atau memang karena keimanan John, niat ibadah karena Allah? Ini perlu kita ketahui John. Cara mengetahuinya, gimana Lubuak Carito? Ini yang saya butuhkan, Lubuak Carito. Baiklah, John, simak ini baik-baik John. Kita melihat dengan mata batin kisah anak Nabi Adam ini. Ini kita harus paham. Dilihat dari sejarah anak Nabi Adam, manusia pertama yang mau menikah di bumi. John, wah benar juga ya, kamu. Lihat John, kisah sejarahnya, yang patut kita pahami. Kamu tahu anak Nabi Adam dalam sejarah, ada 4 orang John. Anak kembar, 2 kali melahirkan, Isti Hawa. Meski dalam sejarah anak Nabi Adam, bermacam-macam, sejarah dalam beragam pemahaman, iya, kita bahas yang kita ketahui saja, sebab di luar sana, agama dan keyakinan pemahaman, seperti partai politik, banyak pilihan, nanti kita disangka Islam radikal lagi. Langap longo kayak cebong aja lo. Ya, John, namun kita membahas yang kita tahu, yang kita pahami dan yakini. Anak Nabi Adam 4 orang,
2 kali melahirkan istri Hawa, kembar-kembar keduanya. Anak pertama lahir kembar, Habil, dan Iklima, ini kembarannya, John. Dan Habil ini termasuk kayak anak kira-kira banyak uang gitulah, John. Iya, paling tua, kembaran Iklima yang berwajah biasa saja. Lalu yang kedua kalinya, lahir Kobil, dan Luza, ini kembarannya. Dan Kobil ini agak susah-susah dikit lah ekonominya, Masya Allah, tapi kembarannya, Luza ini, wajahnya paling cantik, John. Padahal mereka sudah ada pasangan, sudah ditentukan oleh Nabi Adam, sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi, John? Si Habil ini tidak mau sama Iklima. Masya Allah, gawat ya, dia mau sama Luza yang cantik bagai bidadari, John. Terjadilah perkelahian, terjadi pembunuhan, manusia pertama di bumi. Gara-gara memperebutkan wajah cantik bagai bidadari. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gawat ya, pembunuhan, manusia pertama di bumi. Dan kakak beradik, John, singkat cerita, John, dapat kita lihat sejarah. Lalu kita simpulkan, antara harta dan rupa, tak bisa disatukan. Sebelum menikah, mereka memaksakan anak Nabi Adam, hingga terjadilah petaka pembunuhan, John. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, benar juga lu buak carito. Sampai saat ini, sejarah anak Nabi Adam itu masih melekat. Laki-laki masih berlomba-lomba mengejar rupa yang cantik. Dan perempuan masih berlomba-lomba mencari laki-laki kaya. Bahkan makin menjadi-jadi, lebih parah daripada sejarah, ya John. Kalau dalam sejarah anak Nabi Adam, itu, mereka berebut. Masih di usia muda, tahap penjodohan, sebelum menikah, masih tahap pemilihan, atau boleh dikata tunangan. Lah, di saat itulah, mereka saling berebut saling bunuh. Iya John, tapi lebih parah di zaman sekarang, yang tidak tahu sejarah anak Nabi Adam. Sudah punya laki, punya anak, bahkan punya cucu, masih saja direbut orang, masih saja mau ditukar sama uang. Iya, John, cewek dungu, cewek bodoh, cewek murahan gak tahu sejarah, baru diiming-imingi keong racun, John. Uang ada, semua ada, motor ada, cewek nggak ada. Di zaman Orde Baru sekarang ini, sudah jadi istri seorang, masih direbut. Masya Allah, perempuannya masih saja mau, karena uang. Iya, John, cewek dungu, cewek bodoh, cewek murahan gak tahu sejarah, baru diiming-imingi keong racun, John. Wah bahaya, kalau kita gak hati-hati, ya, benar-benar bahaya, John, bagi cewek, atau cowok, yang tidak tahu sejarah Islam anak Nabi Adam. Jika benar-benar dia orang beriman, tentu dia akan paham sejarah Islam ini. Jika dia paham, tentu dia tidak akan berbuat hal semacam sejarah pahit anak Nabi Adam. Ini kesimpulan sisi baiknya dalam sejarah pahit ini, John. Saya lihat, banyak orang-orang yang tidak tahu masalah ini. Jikapun tahu tapi tak pernah mengenang kepahitan sejarah itu. Hingga banyak orang lupa diri, dan tak tahu diri. Benar sekali, John. Banyak orang yang lupa diri, dan tak tahu diri. Lupa dengan sejarah ini, hingga orang-orang sekarang lebih berbuat lebih parah, lebih hancur, daripada kisah anak Nabi Adam itu, John. Gawat ya? Ya, John, dari kisah inilah, John, kita bisa menilai untung ruginya, John. Baik laki-laki, maupun perempuan yang mencari, memilih pendamping. Dari kisah ini, anak Nabi Adam ini, kita akan tahu untung ruginya, John. Contoh, John, kamu laki-laki tampang, oke, ganteng, tapi miskin, kamu cari wanita cantik. Saya khawatir banyak laki-laki kaya, berwajah tua jelek, menggoda istrimu, John. Ini fakta sering terjadi. Namun jika kamu kaya, John, sudah jelas perempuan yang kau cari jauh lebih cantik. Saya khawatir, sampai di mana kayamu mencukupi, jika di batin istrimu, ada orang yang lebih ganteng, lebih hangat dari pelukanmu. John, ini fakta rahasia umum. Semua orang tahu, semua orang merasakan hal ini. Namun jika dekat pasangannya,
Ini suatu hal yang menjijikkan di bibirnya. Baik perempuan maupun laki-laki akan menemukan gejolak ini. Jika perempuan itu dapat suami ganteng banget, sudah jelas ekonomi usaha lakinya malas-malasan, dan begitu juga sebaliknya. Dapat suami kaya, tapi bau tanah, genjotannya kurang liar, selalu ada petaka, dan untung rugi, dan resiko-resiko berat, meski di depan pasangannya niat ibadah, tapi batin kan tersiksa juga John. Kecuali orang yang tahu sejarah ini, sejarah anak Nabi Adam ini, mungkin saja akan ada hikmahnya, dan akan menambah keimanan seseorang, John. Masya Allah, gawat ya. Nah seperti inilah John, yang bisa kita ambil hikmahnya, untung ruginya, dalam suatu pilihan pasangan, dari kisah anak Nabi Adam ini John. Lalu siapa orang yang dalam sejarah Lubuak Carito yang benar-benar menikah karena ibadah, yang benar-benar jauh dari gejolak peristiwa anak Nabi Adam, yang benar-benar tidak terancam dengan gejolak, lain di bibir, lain di hati, munafik, ternyata berselingkuh juga. Siapa Lubuak Carito? Siapa orang-orang yang kamu lihat dalam sejarah, yang benar-benar menikah karena ibadah, yang benar-benar jauh dari gejolak peristiwa anak Nabi Adam, yang benar-benar tidak terancam dengan gejolak, lain di bibir, lain di hati, munafik, ternyata berselingkuh juga. Siapa Lubuak Carito? Baiklah John, kamu simak baik-baik dengan mata batin hatimu. Ini adalah rahasia Allah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Meski Allah, Tuhan kita memberikan takdir masing-masing terhadap manusia, namun sedikit kita ambil hikmahnya dari sejarah. Ketahuilah, John, orang yang benar-benar menikah karena Allah, benar-benar niat ibadah, benar-benar jauh dari kisah anak Nabi Adam, benar-benar tidak terancam, lain di bibir lain di hati, sikap munafik. Orang itu John, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. John, ini sejarah yang benar-benar memberikan contoh tauladan untuk umat. John, tentang pilihan pernikahan. John, benar-benar ibadah. Nabi Muhammad menikah dengan istri pertama, bernama Khadijah. Waktu itu, Nabi Muhammad berumur 25 tahun John, dan istrinya berumur 40 tahun John. Sudah 2 kali menikah juga. Khadijah ini sungguh mulia, benar-benar niat ibadah Nabi Muhammad menikah pertamanya. John, inilah orang dalam sejarah yang benar-benar niat ibadah, benar-benar jauh dari kisah anak Nabi Adam, benar-benar jauh dari ancaman, sifat lain di bibir, lain di hati, sifat orang munafik, sampai Khadijah meninggal dunia, 25 tahun usia pernikahan, meski Nabi Muhammad ini punya banyak istri. Ada yang bilang 11 istri, dan ada yang berpendapat 13 istri. Namun yang kita ambil hikmahnya, saat pernikahan pertamanya ini, John, karena istri pertama yang akan tetap jadi pendamping di surga nanti John, itu dalam sejarah John. Masya Allah, ya Allah, benar-benar luar biasa. Kisah contoh tauladan untuk para umat, tentang perjodohan, pernikahan, saya benar-benar kagum mendengar kisah ini. Sungguh aneh tapi nyata, antara kisah anak Nabi Adam, yang benar-benar kelam, dan kisah Nabi Muhammad yang benar-benar cerah, contoh tauladan untuk para umat. Benar John, makanya, calon-calon istri harus tahu kisah ini John. Kamu carilah orang sepuasmu, yang terbaik menurutmu, dan jadikanlah kisah-kisah ini jadi pengalaman yang tauladan, bisa mengatasi yang terburuk, dan bisa menuntunmu ke yang lebih baik. Kalau benar-benar orang beriman istrimu, John, sudah pasti dia tidak akan seperti kisah anak Nabi Adam. Tapi kalau kamu ragu John, sama wanitanya, contohlah seperti Nabi Muhammad, kamu cari saja janda yang sudah tua, pasti kamu aman, John. Malang Arsenal. Bingung ya? Cari yang cantik ada tantangan? Nah bagaimana menurutmu sahabat channel Lubuak Carito? Silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu. Tunggu cerita menarik lainnya dari Lubuak Carito.